Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4336-4339. Sial, tulang-tulang lelaki tua ini telah direbus menjadi sup oleh orang-orang ini. Ketika saya memulihkan tubuh saya akan membunuh semua iblis ini. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba menjadi sangat marah. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, "Senior, kamu sendiri adalah seorang pembudidaya iblis, dan kamu akan membunuh semua pembudidaya iblis." Meskipun lelaki tua ini adalah seorang pembudidaya iblis, saya juga memiliki keadilan di dalam hati. Apakah itu ras manusia atau ras iblis, bahkan ras binatang buas, selama mereka kehilangan hati nuraninya, aku akan membunuh mereka semua. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan marah. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Dev hanya tersenyum. Jika bukan karena Sekte Darah dan Tulang ini menggunakan tulangnya, apakah Raja Iblis Awan Merah masih akan mengatakan ini? Jika Anda benar-benar naik menjadi makhluk abadi, di mana Anda akan peduli dengan kehidupan orang lain? Semua orang di dunia surga dan manusia, diperkirakan di mata mereka, mereka seperti semut. Dua kekuatan kuat bertarung dalam satu pertempuran, saya tidak tahu berapa banyak dunia yang akan hancur, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati, tapi siapa yang peduli? Dev menyimpan tulang Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian api membakar ruang rahasia. Bahkan seluruh gunung tulang menjadi abu, karena hanya dengan cara ini seluruh tempat Sekte Darah dan Tulang tidak dapat hidup kembali setelah bertahun-tahun. Jika tidak, dengan begitu banyak tulang dan aura jahat dan kejahatan yang terlalu berat, sulit bagi hewan atau tumbuh-tumbuhan untuk bertahan hidup. Dev mendapatkan tulang abadi dan berencana untuk mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke Sekte Iblis Jiwa terlebih dahulu, dan membantu selusin biksu dengan memurnikan beberapa pil untuk memulihkan kultivasi mereka. Setelah itu mari kita bicarakan. Penguasa Istana Guanghan bermaksud untuk kembali ke Istana Guanghan bersama semua orang suci, jadi mereka tidak perlu kembali ke Sekte Iblis Jiwa. Tuan Istana, kali ini saya membunuh Quintus, saya khawatir itu akan sangat merugikan Istana Guanghan Anda. Jika kepala keluargamu tidak dapat menemukan saya ketika dia meninggalkan pengasingan diri, dia pasti akan menyerang Anda. Dev mengkhawatirkan masalah keluargamu yang mencari Istana Guanghan. Jangan khawatir, Tuan Chen, patriark keluargamu tidak akan keluar dari pengasingan diri untuk waktu yang singkat. Terakhir kali seberkas jiwanya diguncang oleh Tuan Penguasa Wilayah, sulit untuk pulih untuk waktu yang lama. Jika keluargamu benar-benar mencari masalah, saya dapat memberi tahu Tuan Chen, bukankah kita memiliki slip giok transmisi? Tuan Istana Guanghan berkata dengan acuh tak acuh. Nah, jika ada perubahan dalam keluargamu, beritahu saya secepatnya, dan saya akan berada di sini secepatnya. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, dia tidak bisa tinggal di Istana Guanghan sepanjang waktu dan menunggu keluargamu membuat masalah. Lagi pula, masih ada hal yang harus dilakukan. Dia harus pergi ke Sekte Pemurnian Senjata untuk memperbaiki pedang pembunuh naga agar roh pedang Zhongli bisa benar-benar bebas. Zhongli belum terlihat selama periode waktu ini, tetapi Dev sedikit memikirkannya. Apalagi Dev tidak bisa pergi ke keluargamu sekarang dan langsung menghancurkan keluargamu. Lagi pula, dia masih tidak mengerti kekuatan patriark keluargamu. Jika patriark keluargamu terlalu kuat untuk dia tangani sendiri, bukankah itu bunuh diri? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Istana Guanghan, Dev membawa Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke Sekte Iblis Jiwa. Master Sekte Jiang mengeluarkan semua rumput peri dari Sekte Iblis Jiwa, dan memerintahkan orang-orang untuk pergi ke kedalaman Gunung Iblis Surhawi untuk memetik rumput peri, untuk menyembuhkan lebih dari selusin biksu ini. Meskipun bukan karena Master Sekte Jiang para biksu ini menjadi seperti ini, bagaimanapun juga, saudara laki-lakinya yang melakukannya, dan Master Sekte Jiang juga merasa bersalah di dalam hatinya. Dev tinggal di Sekte Iblis Jiwa untuk memurnikan pil untuk semua orang, dan pada saat yang sama dia perlahan pulih. Lagi pula, dalam pertempuran sengit di Sekte Darah dan Tulang, konsumsi Dev juga sangat besar. Untungnya, setelah menyerap udara mati, Dev telah pulih sedikit, jika tidak, jika Dev ingin pulih seperti sebelumnya, saya khawatir itu akan memakan banyak sumber daya. Dev tinggal di Sekte Iblis Jiwa selama 3 hari.
Selain menyempurnakan pil untuk menyembuhkan lebih dari selusin biksu, dia juga harus menyalurkan pemurnian hati untuk menghindari meninggalkan dampak yang tak terhapuskan pada orang-orang ini karena sekte darah dan tulang. Justru karena 3 hari inilah Dev menjadi akrab dengan lebih dari selusin biksu. Banyak dari orang-orang ini adalah praktisi biasa, jadi mereka akan ditangkap oleh sekte darah dan tulang dan digunakan sebagai sumber daya untuk kultivasi. Namun, dalam 3 hari terakhir, lelaki tua yang berbicara dengan suam-suam, dan sepertinya agak defensif tentang gadis itu. Apalagi saat gadis dengan sachet itu mendekati Dev, lelaki tua itu akan menghentikannya. Meskipun Dev tidak tahu apa artinya, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia tidak memikirkan gadis itu hanya kesalahpahaman. Dia berencana untuk pergi setelah hari ini, dan kemudian bersama Yulia, lalu mendatangi ke Helena melalui wilayah tengah, dan pergi ke sekte pemurnian senjata untuk melihatnya. Pada saat itu, setelah pedang pembunuh naga dipulihkan dan roh pedang Zhongli bebas, dia dapat kembali ke sekte Kuali Giok untuk melihat Queenie, Juliet dan yang lainnya, dan juga bertemu Yihe. Bagaimanapun, dia telah pergi begitu lama. Ketika dia berada di wilayah barat, dia bertemu Ruby, tetapi dia belum bertemu gadis lain. Terutama Queenie, yang sudah lama tidak bersama, mereka berpisah, dan belum bertemu sampai sekarang. Dia berencana untuk bertemu dengan beberapa gadis setelah kembali ke wilayah utara kali ini, dan omong-omong, biarkan Queenie juga kembali ke rumah Gao untuk menemui kerabatnya. Ngomong-ngomong, dia juga bisa menanyakan tentang berita Yuki. Yuki menghilang di ujung utara dan belum pernah mendengar kabar darinya. Dia selalu khawatir. Namun, wilayah utara adalah tempat markas besar aliansi penyegelan iblis berada. Jika Anda ingin beroperasi di wilayah utara, Anda harus sangat berhati-hati untuk menyembunyikan keberadaan Anda. Tepat ketika Dev sedang memikirkan apa yang akan dia lakukan di masa depan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Siapa yang akan datang ke sini malam besar ini? Dev bangun dan hendak menangkap orang itu segera setelah dia bangun. Tuan Chen, ini aku. Tepat ketika Dev hendak menangkap lawan berbicara. Ketika Dev mendengarnya, itu adalah gadis dengan sachet. Apa yang kamu lakukan di kamarku di tengah malam? Apakah Anda tidak takut membuat orang salah paham? Dev bertanya dengan heran. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda mencari Nona Abigail Zhu dari wilayah barat? Gadis itu bertanya. Dev terkejut, dia kemudian melihat gadis itu dan berkata, apakah kamu seorang gadis bermarga Zhu dari wilayah barat? Gadis itu mengangguk, ya, saya gadis bermarga Zhu, nama asli saya Valentina Zhu, dan saya disebut gadis Zhu di wilayah barat. Saya tidak tahu mengapa Tuan Chen mencari saya. Ketika Dev mendengarnya, dia berkata dengan jujur, itu adalah McKinney Xiao, pangeran dinasti Xiao, yang memintaku untuk mencarimu. Dia tidak dapat menemukanmu di wilayah barat, jadi dia meminta padaku untuk mencari. McKinney. Ketika Valentina mendengar ini, matanya penuh kejutan, bagaimana kabarnya? Saya mendengar bahwa dia sakit dan dia sakit parah. Nona Zhu, jangan khawatir, Pangeran Xiao sudah baik-baik saja, itu hanya akasia yang menjadi penyakit, tapi sekarang dia baik-baik saja. Dan Kaisar Xiao juga menyetujui dia bersamamu, berjanji untuk tidak ikut campur lagi, dan mengizinkanmu untuk bersama Pangeran Xiao. Katanya Dev. Benarkah? Wajah Valentina penuh dengan kegembiraan, dan dia melangkah maju dengan penuh semangat dan meraih lengan Dev, kalau begitu Tuan Chen, bisakah kamu membawaku ke wilayah barat? Bawa aku ke dinasti Xiao untuk menemukan McKinney. Tentu saja, karena aku berjanji pada Pangeran Xiao, aku pasti akan membawamu bersamaku. Petik 2. Dev mengangguk dan berkata, tidak mungkin. Tepat setelah Dev setuju, tiba-tiba seseorang mendobrak masuk keluar pintu, dan itu adalah lelaki tua yang melindungi Abigail. Nona, kami diperintahkan untuk membawamu kembali. Begitu banyak orang tewas di sepanjang jalan, dan Anda dan saya hampir menjadi jiwa di bawah pedang sekte darah dan tulang. Apakah kamu begitu kejam dan kembali ke wilayah barat lagi? Orang tua itu tampak sedih dan marah, dengan air mata berlinang. Paman Liu, aku. Valentina memandang lelaki tua itu seperti itu, dan langsung menjadi sedih. Nona, jika kamu harus kembali ke wilayah barat, maka bunuh orang tua ini dulu. Selama saya tidak mati, saya tidak akan pernah membiarkan Anda kembali ke wilayah barat. Aku berjanji pada tuanku bahwa aku akan tetap menemukanmu dan membawamu kembali. Mata lelaki tua itu tegas, dengan tatapan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Valentina melihat ini, dia hanya tahu bahwa dia menangis, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Apa yang sedang terjadi? Wajah Dev penuh kejutan, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalamnya. Tuan Chen, terima kasih atas bantuan Anda dan perhatian yang telah Anda lakukan dalam beberapa hari terakhir, tetapi jika Anda membawa wanita muda kembali ke wilayah barat, jangan salahkan lelaki tua ini karena bersikap kasar. Sekarang wanita muda terkait dengan kelangsungan hidup seluruh keluarga kami. Dia harus kembali bersamaku. Orang tua itu berkata tanpa daya. Apa yang terjadi? Beritahu saya dengan jelas, mungkin saya bisa membantu Anda. Dev tidak mengerti, apa yang dimaksud dengan kelangsungan hidup seluruh keluarga. Valentina hanyalah seorang kultivator wanita di puncak alam tubuh komposit, dan dia bahkan belum menerobos ke alam kesengsaraan transendensi. Bisakah dia memengaruhi kelangsungan hidup keluarga? Orang tua itu memandang Valentina, menghela nafas tanpa daya, dan berkata, Nona, Anda harus menjelaskan sendiri kepada Tuan Chen. Setelah berbicara, lelaki tua itu berbalik dan pergi, dan dia bisa melihat bahwa selama Valentina berani kembali ke wilayah barat, lelaki tua itu tidak akan pernah hidup sendiri. Dev melihat Valentina, wajah Valentina sudah berlinang air mata saat ini. Setelah menenangkan emosinya, dia berkata kepada Dev, Tuan Chen, sebenarnya, saya bukan dari wilayah barat. Saya dari wilayah timur, dari kota Zujia di wilayah timur. Ayah saya adalah Fidel Zhu dari seluruh kota Zujia, tetapi ayah saya menjodohkan saya dengan Harford Qi dari kota Qijia di sebelahnya. Saya sama sekali tidak menyukainya, jadi saya menyelinap pergi dan melarikan diri ke wilayah barat. Saya bertemu McKinney di wilayah barat, tetapi saya tidak tahu bahwa dia adalah pangeran dinasti Xiao pada saat itu, dan dia tidak tahu identitas dan nama saya, hanya saja saya menggunakan nama Abigail Zhu. Kami berdua jatuh cinta, dan kemudian kami bersama, tetapi Kaisar Xiao menemukan kami dan secara paksa memisahkan kami. Baru saat itulah saya mengetahui identitas McKinney sebagai pangeran dinasti Xiao. Saya tidak berdaya di wilayah barat, dan setelah bertahun-tahun, saya pikir Harford seharusnya sudah menemukan mitra kultivasi ganda, jadi saya menghubungi keluarga saya. Paman Liu membawa lusinan orang untuk menjemput saya, tetapi ketika kami kembali, kami bertemu orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang, kami menjadi tahanan yang lebih rendah. Banyak anak-anak keluarga Zhu meninggal secara tragis, meninggalkan saya untuk mengikuti Paman Liu. Setelah mengikuti Paman Liu selama periode waktu ini, saya mengetahui bahwa Harford tidak menemukan mitra kultivasi ganda yang baru, tetapi menggunakan ini untuk memeras ayah saya dan mengirim mereka sejumlah besar sumber daya ke kota Qijia setiap tahun. Dan juga mengeluarkan kata-katanya, jika ayahku tidak bisa membawaku kembali, mereka akan mencaplok kota Zujia kamu dan mengusir semua anak keluarga Zhu. Meskipun wilayah timur sangat luas, wilayah yang luas adalah laut yang luas, tapi dengan sumber daya yang menyedihkan. Lalu monster merajalela, dan lingkungannya sangat keras. Jika kami benar-benar diusir, akan sulit bagi banyak anak di kota Zujia untuk bertahan hidup. Valentina berkata, menangis dengan getir lagi. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung ingat bahwa sekte penusuk awan di wilayah timur benar-benar lari ke perbatasan wilayah utara dan mengikuti keluarga Yulian untuk merebut bisnis. Dapat dilihat bahwa wilayah timur memang tidak terlalu baik untuk bertahan hidup. Ada juga konferensi alkimia di wilayah barat. Meskipun ada juga orang-orang dari konferensi alkimia di wilayah timur, kekuatan mereka umumnya rendah yang juga dapat mewakili situasi sumber daya lokal. Tampaknya di seluruh wilayah dunia surah dan manusia, wilayah barat, wilayah selatan, termasuk wilayah tengah, masih dianggap sebagai tempat dengan sumber daya yang baik. Khususnya di wilayah selatan, ada tempat yang kaya seperti Gunung Iblis Surgawi, yang memang memungkinkan banyak sekte di wilayah selatan berkembang pesat. Selain itu, ada banyak sekte kultivasi iblis di wilayah selatan, dan kekuatan aliansi penyegelan iblis di wilayah selatan rendah, yang juga membuat wilayah selatan lebih banyak bertarung. Ini juga alasan mengapa Sekte Darah dan Tulang memilih untuk berada di wilayah selatan. Bagaimanapun, wilayah selatan kaya akan sumber daya, tetapi komposisi personelnya sangat kompleks. Wilayah utara tidak buruk, tetapi wilayah yang luas dengan daratan yang sangat dingin di wilayah utara juga merupakan tempat di mana kelangsungan hidup sulit dan tidak ada sumber daya. Adapun wilayah timur, sangat sedikit yang diketahui, tetapi tampaknya wilayah timur bahkan lebih tandus. Bersambung.